Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mary Jaswari dari Pendidikan Kimia 6B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil ujian UTS saya, yang mana soal pertama yaitu partikel yang terdapat di alam ini dapat dibagi dua, yaitu partikel dasar dan partikel hadron atau gabungan. Jelaskan apa saja yang kamu ketahui tentang dua bagian tersebut, dan jelaskan apa yang termasuk di dalam dua bagian tersebut. Partikel dasar itu adalah partikel yang tidak menempati ruang dan tidak mempunyai struktur pasti. Partikel dasar ini memiliki jenis, yaitu ada dua jenis, yaitu ada boson dan lepton. Yang boson ini adalah partikel yang tidak menempati ruang, yang tidak mempunyai struktur pasti, yaitu dia berupa struktur pastinya itu foton. Foton ini tidak bermassa dan tidak bermuatan. Terus gerakan foton ini dia elektromagnetik. Terus partikel yang diterima oleh foton mendapat energi yang mendapatkan energi apabila foton akan kehilangan energi. Terus foton tidak dapat di alam dan inti, tapi dihasilkan jika atom dan inti itu berubah di satu bentuk ke bentuk yang lain. Terus sinar foton ini, sinar X adalah itu foton hasil energi tinggi yang dipancarkan oleh atom. Terus pada sinar gamma adalah foton yang berenergi tinggi yang dipancarkan oleh inti. Yang kedua itu lepton. Lepton itu partikel yang bermuatan. Macam-macam lepton ini ada neutrino, elektron, muon, dan quark. Pada neutrino ini adalah spin yang berlawanan dengan arah geraknya berlawanan arah jarum jam. Terus elektron ini adalah dia yang mempunyai muatan negatif dan muatan positif. Selanjutnya itu muon. Muon itu adalah energi yang bermassa 106 Me dan berspin 1/2. Pada muon ini partikelnya tidak stabil. Terus selanjutnya itu quark. Quark itu adalah adanya partikel quark ini masih di dalam dugaan para ahli, sehingga disebut partikel hipotesis. Quark ini ada 3 macam, ada up, down, dan strong. Selanjutnya itu partikel gabungan atau hadron. Itu adalah partikel yang dibentuk dari 2 quark atau lebih yang mempunyai struktur internalnya, artinya dia mempunyai ruang tertentu. Jenis-jenis partikel gabungan ini ada meson dan baryon. Pada meson terdapat proton, kaon, dan meson. Yang pada baryon itu terdapat nukleon dan hipereon. Yang soal kedua yaitu hitunglah energi ikat atau banding energi B yang meningkat agar partikel-partikel penyusun ini tidak berantakan. Dari atom C12, massa partikel 12 MeU, hitunglah dalam mF. Berikut penjelasannya. Di sini diketahui massa praktisnya 12 MeU. Ditanya energi ikat. Tadi dari C12, maka C12 ini dibagi proton dan neutron, maka 6 neutron dan 6 proton. Satu neutron itu bernilai 1,00867, satu proton itu bernilai 1,00728. Di sini sebelum kita mencari energi ikat, rumus energi ikat itu adalah
E sama dengan data M kali 931,5 mF, ini ketentuan. Maka kita harus mencari data M. Untuk mencari data M itu masa teoritis dan praktis. Sedangkan masa praktis sudah ditentukan, maka kita mencari masa teoritis. Masa teoritis itu masa proton dengan neutron. Masa yang nilainya neutron itu ada 6 dan proton itu ada 6 juga, maka dimasukin nilai satu neutron ini dikali 6, proton juga dikali 6 juga, maka menghasilkan masa teoritisnya 12,0957. Didapatkan masa teoritisnya 12,57. Maka udah didapatkan teoritis dikurang dengan praktis, berarti 12,0957 kurang 12 menghasilkan 0,957, sehingga bisa kita buat energi ikatnya, nilai data M-nya itu 0,97 dikali 9 3,5 mF menghasilkan 89,1445 mF. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu soalnya analisalah 4 kriteria inti stabil. Di sini ada ada 4 kriteria, yaitu energi pengikat inti per nukleonnya itu besar. Selanjutnya nilai N per Z itu 1 untuk inti, dengan Z-nya itu kecil dari 20 atau A-nya itu kecil dari 40. Selanjutnya kriteria ketiga yaitu komposisi nukleonnya itu dalam inti atau dalam baik proton maupun neutron itu berupa bilangan genap atau genap-genap. Yang selanjutnya itu termasuk bilangan ajaib. Analisanya, stabilitas inti itu tidak hanya dipengaruhi oleh angka banding proton neutron, tetap dipengaruhi oleh genap-genap jumlah proton dan neutron dalam inti. Selanjutnya itu proton dan neutronnya itu diklasifikasikan menjadi inti genap. Cara jumlahnya itu proton neutron genap, dan nuklidanya itu paling stabil adalah tipe genap-genap. Selain itu, nuklida stabil jumlahnya itu adalah 157. Selanjutnya soal keempat. Soalnya yaitu ada 3 jenis peluruhan alfa, peluruhan beta, peluruhan gamma. Jelaskan bagaimana terjadi peluruhan dan bagaimana jenis peluruhan dengan contoh. Di sini peluruhan beta. Peluruhan beta itu terjadi pengurangan massa 4 satuan dan 2 muatan 4 massa 4 satuan dan muatannya 2 satuan. Karena alfa inti adalah helium, maka ditandakan X, A di bawahnya itu Z, maka A4 Y menghasilkan Y, A4 A2 gitu, tambah A. Selanjutnya sampai tahun 1930-an telah ditemukan 350 nuklida yang menyeluruh, yang mana ternyata nuklida itu cenderung mempunyai A itu besar sama dengan 210 dan Z itu besar dari 83. Cenderung nilai alfanya itu dan dia cenderung nilai alfanya itu dan mempunyai Z besar dari 93, cenderung mengalami perubahan atau mengalami pembelahan atau fisi. Terus pada peluruhan alfa ini gaya tarik proton perbandingan lurus dan dapat mencerai beraikan inti. Selanjutnya inti yang mengandung 210 nukleon atau lebih, dia tidak dapat mengandung gaya tidak menolak protonnya.
Oleh karena itu, inti cenderung itu lebih memperoleh ukuran atau nukleonnya itu dengan menyeluruh atau alfa. Selanjutnya itu peluruhan beta. Peluruhan beta itu yang menimbulkan perubahan muatan inti, tapi dia masanya tetap. Terus dia terjadi jika angka bandingnya N dibanding Z sangat besar. Selanjutnya radioisotop itu yang terletak di atas pada kestabilan, mempunyai jumlah banyak sehingga dia cenderung untuk mengurangi jumlah neutronnya. Dengan perubahan satu proton, pengubahan inti ini dapat dilakukan dengan cara pemecahan, itu 1 banding N sama dengan 1 pangkat 0 di bawah menghasilkan proton dan elektron ditambah V. Selanjutnya itu perubahan positronnya terjadi angka banding N dibagi P rendah sehingga cukup untuk kestabilan inti. Selanjutnya radioisotop yang terletak di bawah pita kestabilan mempunyai jumlah untuk mengurangi jumlah protonnya dengan perubahan 1 proton menjadi 1 neutron. Selanjutnya pengubahan inti ini dapat dilakukan dengan pemancaran positron atau perubahan positron atau dengan penangkapan elektron. Selanjutnya itu peluruhan gamma, yang pada peluruhan gamma ini atau beta mengeluarkan energi inti baru yang dihasilkan masih terguncang dan benda pada tingkat energi yang lebih tinggi dari keadaan dasar. Selanjutnya intinya yang demikian disebut keadaan teraktivitasi, dan yang akan berubah itu secara spontan mencapai keadaan dasar yang disebut dengan deeksitasi atau gamma, dilambangkan Y hurufnya. Selanjutnya nomor 5. Soal nomor 5 yaitu tentukan kekuatan radioaktif dalam CI dan 1,07 gram Pb 214 yang mempunyai waktu paruh 26,8 menit. Berikut penjelasannya. Baik, di sini diketahui kan ada gramnya berjumlah 1,07 gram dan T-nya atau waktu paruhnya 26,8 menit. Di sini rumusnya yaitu min dn per dt lambda n. Di sini kita tidak perlu mencarinya, ini emang sudah tidak ada, maksudnya tidak ada angkanya, jadi kita perlu mencarinya lambda per NE, lambda kali N-nya aja. Di sini kita mencari lambdanya dulu. Untuk mencari lambda itu 0,693 T1/2. T1/2 ini adalah sama dengan waktu paruh. 0,693 ini ketetapan. Jadi 0,693 masukkan waktu paruhnya 26,8 menghasilkan 0,25. Untuk N itu jumlah gramnya per mr dari PB, sehingga mr dari PB sudah ditentukan yaitu 214, berarti 1,07 dibagi 214 menghasilkan 0,005. Di sini kita masukkan nilainya 0,025 kali 005 menghasilkan 0,00125. Di sini nolnya ada 4, berarti 10 pangkat min 4 1,25 Bq. Ini untuk satuan Bq, maka yang ditanya itu CI. Satuan untuk CI itu ketetapannya itu 3,7 kali 10 pangkat 10. Maka 1,25 kali 10 min 4 dibagi 3,7 10 pangkat 10 menghasilkan 3,7 10 pangkat 15 CI. Selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 itu yaitu adalah berdasarkan perubahan
yang ada di dalam inti. Reaksi ini dapat dibagi dua, yaitu reaksi yang tidak mengalami inti baru dan kedua reaksi yang yang mengalami inti baru. Terus jelaskan kedua reaksi tersebut yang kamu ketahui. Jawabannya, reaksi yang pada tidak menghasilkan inti baru itu ada beberapa, yaitu ada hamburan elastis, hamburan tidak elastis. Hamburan elastis itu A, hamburan tidak elastis itu A, aksen. Hamburan fotonuklir itu I, B, dan penangkapan radioaktif itu yang selanjutnya penangkapan radioaktif. Yang kedua itu reaksi yang menghasilkan inti baru itu transmutasi inti A, B, dan penguapan partikel, spalasi, reaksi stripping, fusi atau penggabungan inti. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.